Sekarang saya masuk ke bagian follow up. Anda perlu tahu siklus kerja kita di bisnis ini. Siklus kerja kita adalah Anda buat daftar nama, terus ditambah, lalu buat janji ketemu. Setelah ketemu Anda lakukan presentasi, setelah itu Anda lakukan follow up. Jadi follow up itu adalah sebuah proses yang dimulai setelah selesai presentasi. Tujuannya apa follow up itu? Tujuannya adalah membantu prospek kita mengambil keputusan yang tepat dan membantunya agar bisa menjalankan bisnis ini dengan benar. Itu follow up. Jadi follow up itu membantu prospek yang sudah dipresentasi untuk mengambil keputusan yang tepat dan membantu mereka untuk jalankan bisnis ini dengan benar. Jadi follow up itu suatu proses. Kalau presentasi itu hanya satu kejadian yang mungkin waktunya hanya sekitar 30 menit, paling lama 1 jam. Itu presentasi. Selesai udah. Tapi selesai presentasi Anda masuk ke bagian follow up. Ini bagian yang sangat penting. Makanya ini saya mau bahas. Apa saja langkah-langkah follow up. Ini siklus. Artinya apa? Setelah Anda lakukan follow up, Anda kembali ke langkah yang pertama. Daftar nama lagi. Buat janji lagi. Presentasi lagi. Follow up. Nah follow up-nya ini dapatkan daftar nama. Buat janji lagi. Presentasi lagi. Follow up. Terus menerus. Ini namanya siklus kerja. Bisnis ini sederhana. Ini yang saya suka. Langkahnya itu-itu aja. Kalau Anda seorang insinyur bangun jembatan, Anda perlu upgrade ilmu Anda. Ilmu Anda 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Teknologi makin maju. Seorang dokter perlu update ilmunya terus. Karena penyakit aneh-aneh muncul terus kan Bapak Ibu kan? Tapi kalau sebagai networking, luar biasanya ilmu Anda 10 tahun yang lalu sama dengan sekarang Bapak Ibu. Yang saya lakukan 10 tahun yang lalu sama dengan yang saya lakukan sekarang. Ulang-ulang ini aja Bapak Ibu. Ya. Jadi sederhana sekali. Anda lakukan siklus kerja ini. Buat janji, presentasi, follow up, daftar nama. Buat janji, presentasi, follow up, daftar nama. Buat janji, presentasi, follow up. Itu aja Bapak Ibu. Nah, makanya nanti ada pendukungnya, ada buku-buku pengembangan diri, buku positif yang Anda perlu dengarkan, ada CD audio, ada pertemuan, supaya Anda termotivasi bisa terus-menerus lakukan siklus kerja ini. Nah, satu hal yang perlu Anda ingat Bapak Ibu ya, presentasi tujuannya adalah untuk mendapatkan follow up. Dan follow up tujuannya adalah untuk mendapatkan presentasi. Ini siklus yang Anda perlu ingat. Jadi kalau Anda presentasi, tujuannya Anda mau dapatkan follow up. Anda presentasi ini di home meeting yang datang 10 orang, tujuannya adalah Anda mau dapat siapa yang bisa Anda follow up. Mungkin Anda lihat beberapa orang yang matanya agak berbinar-binar, agak tertarik gitu ya. Anda lihat dia mengganggu-ganggu. Nah orang-orang itu Anda tandai. Misalnya dari 10 orang itu ada 3 orang atau 4 orang yang seperti itu. Pulangnya Anda bisa pinjamkan paket informasi supaya Anda bisa follow up mereka. Presentasi tujuannya untuk dapatkan follow up. Follow up tujuannya apa? Presentasi. Jadi waktu Anda follow up seseorang tujuannya adalah Anda bisa dapat presentasi lagi temannya. Jadi kalau Anda follow up Pak Budi, di kepala Anda adalah siapa teman Pak Budi yang bisa saya presentasi. Oke, itu saja siklus kerja di bisnis ini. Nah, follow up itu langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah tanya jawab. Anda ketemu, Pak kemarin sudah lihat ya presentasinya, ada pertanyaan nggak? Nanti dia tanya. Anda coba atasi. Jawab pertanyaannya, kalau punya kendala Anda atasi kendala-kendalanya. Itu sesi tanya jawab di bagian follow up. Lalu yang kedua adalah gali impiannya. Sesi menggali impian. Yang ketiga adalah dapatkan janji presentasi. Dengan cara menggali daftar namanya. Dan yang keempat bagiannya adalah promosi. Cuman itu aja follow up. Sederhana sekali. Jadi follow up ini cuma ada 4 langkah. Pertamanya tanya jawab, yang kedua gali impian, yang ketiga dapat janji presentasi dengan cara menggali daftar nama. Dan yang keempat adalah promosi. Ya. Nah ingat, follow up itu tujuannya apa? Mendapatkan presentasi ini. Jadi follow up Anda baru dikatakan sukses kalau dapat janji berikutnya untuk presentasi. Jangan sampai Anda follow up pulangnya, apa yang saya dapat ya? Janji berikutnya kapan ya? Kapan saya presentasi temannya? Nggak dapat. Itu berarti follow up-nya gagal, tidak mencapai sasaran. Pembangun jaringan itu ya siklus kerja tadi. Presentasi untuk dapat follow up untuk dapat presentasi. Jadi waktu Anda mau follow up seseorang, goal di kepala Anda adalah siapa temannya yang bisa saya
presentasi. Kalau pulang Anda dapat janji berikutnya, Jumat dapat lagi presentasi. Sukses. Oke? Masalah orang itu join atau tidak itu terjadi di antara proses ini. Kalau Anda lakukan ini dengan benar, pasti join. Nanti saya akan jelaskan juga cara-cara closing dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau jelaskan mengenai gali impian. Tanya jawab nanti ada CD khusus ya, menghadapi kendala. Nah, sekarang gali impian. Ada 3 pertanyaan emas yang Anda bisa gunakan untuk gali impian. Tunjukkan dulu apa prioritas utama. Ingat di presentasi kan ada 10 prioritas utama ini kan? 1. Penghasilan tambahan. 2. Memiliki usaha sendiri. 3. Membahagiakan keluarga atau orang tua. 4. Memiliki rumah baru, mobil baru. 5. Kebebasan finansial dan waktu. 6. Jalan-jalan luar negeri. 7. Pendidikan anak. 8. Pengembangan diri. 9. Menjalani masa pensiun dengan tenang. 10. Bantu orang lain. 10 prioritas utama ini saya anjurkan Bapak Ibu Anda buat semacam flip chart, karton ya, Anda laminating, atau Anda bisa cetak di sebuah kartu nama. Kartu nama Anda, depan nama company-nya, misalnya Care System, CareBiz apa ya, di belakangnya cantumkan ini, 10 prioritas utama. Ya, ini ada gunanya nanti. Oke, jadi bagian kosong di belakang cantumkan ini, di print aja kan, di kartu nama. Oke, timbal balik jadi. Nah, atau di flip chart, nanti Care System akan keluarkan flip chart presentasi ada ini kan, 10 prioritas utama. Anda bisa pakai ini nanti. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya Anda menggunakan 3 pertanyaan emas untuk menggali impiannya. Sebelum ajukan 3 pertanyaan ini gini dulu, sebelum ajukan 3 pertanyaan emas ini, Anda tunjukkan flip chart itu, atau kartu nama Anda. Anda tanya dia begini, Pak kemarin kan sudah dilihat ya presentasinya gitu ya. Atau Anda sebelum mulai presentasi Anda bisa bilang begitu. Ini kan follow up kan setelah lihat presentasi kan. Tapi waktu sebelum mulai presentasi Anda juga bisa bilang begitu. Itu yang sering saya lakukan. Pak sebelum saya menjelaskan bisnis ini, saya bilang, saya ingin tunjukkan kepada Anda apa sih yang orang harapkan dari bisnis ini. Ini 10 hal, kasih dia. Dari 10 hal ini, yang tadi itu ya, apa yang jadi prioritas utama Anda saat ini? Minta dia pilih dari 1 sampai 10 dia pilih apa. Kalau dia pilih, saya pengen punya usaha sendiri. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Anda memilih itu? Karena saya sudah bosan kerja, bayangkan saya udah belasan tahun kerja, mau sampai kapan, kerja capek. Saya pengen punya bisnis sendiri, supaya bisa atur waktu sendiri. Ini kan? Ketiga, apa konsekuensinya jika itu tidak terwujud? Atau dengan bahasa lain, Pak, amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi seandainya ini Bapak nggak punya bisnis sendiri sampai Bapak pensiun, kira-kira bagaimana Pak konsekuensinya? Nah, nanti dia akan jelasin, wah kalau itu terjadi, wah saya akan stres, saya akan kerja sampai pensiun, setelah pensiun penghasilan pasti menurun, wah jangan sampai itu terjadi deh. Ya, dia akan stres, kondisinya tidak nyaman. Apakah Bapak khawatir kalau Bapak tidak punya bisnis sendiri? Wah jelas khawatir sekali, bla bla bla, dia akan jelaskan ini. Jadi 3 pertanyaan emas ini Anda gunakan supaya orang itu tahu bahwa inilah dream dia yang sesungguhnya. Dan dia khawatir itu tidak terwujud. Nah sekarang saya ulangi lagi ya, ini follow up kan. Follow up dia udah lihat presentasi, betul? Dia udah lihat presentasi, nah sekarang Anda datengin dia, tanya jawab, setelah itu Anda bilang, Pak kemarin kan sudah lihat presentasinya. Nah Bapak tahu nggak kenapa orang mau jalankan bisnis CareBiz? Nanti dia akan jawab, ya untuk penghasilan tambahan. Selain itu apa lagi? Tanya aja, selain itu apa lagi? Apalagi ya? Nah kalau dia udah nggak bisa jawab, tunjukkan flip chart yang isi 10 prioritas utama ini. Atau tunjukkan kartu nama Anda di belakang, Pak ini ada 10 hal yang orang-orang inginkan dari bisnis CareBiz. Kasih lihat dia. Ya, dia lihat penghasilan tambahan, bahagiakan orang tua, punya bisnis sendiri dan sebagainya kan. Lalu kita tanya, Pak dari 10 hal ini, apa yang jadi prioritas utama Bapak? Apa yang terpenting buat Bapak dari 10 hal itu? Wah semua penting kalau dia bilang begitu ya. Ya Pak betul semua penting. Tapi kalau Bapak hanya boleh pilih 1, Bapak pilih yang mana? Dan diam, tunggu dia jawab. Kalau dia diam aja biarin. Sampai dia jawab. Biasanya nggak sampai 2 jam. Kalau cuma boleh pilih 1, apa yang Bapak pilih? Udah biarin dia jawab. Nah akhirnya dia tunjukkan. Saya pilih ini bahagiakan orang tua. Saya pengen naik haji ke orang tua. Kenapa Bapak pilih itu? Ya karena mama saya, ibu saya impiannya memang pengen naik haji. Dan saya sebagai anak tertua saya harus bisa wujudkan itu. Pertanyaan berikutnya.
Pak, amit-amit jangan sampai terjadi, tapi seandainya Bapak nggak bisa naik hajikan orang tua, nggak bisa naik hajikan ibu, gimana Pak? Oh, jangan sampai terjadi itu, saya jadi anak yang merasa anak yang nggak berguna, wah saya bisa nyesel seumur hidup saya kalau saya nggak bisa naik hajikan orang tua gitu kan. Jadi kita tempatkan dia di posisi nggak nyaman. Dan kita ingatkan dia bahwa dream dia itu penting. Nah setelah itu baru gini loh Pak. Kemarin kan presentasi sudah dijelaskan. Seandainya ini Bapak mau kerjasama dengan kami, kita sama-sama jalankan bisnis ini. Dalam waktu 1 tahun ke depan, Bapak di posisi diamond nih, punya penghasilan 60 juta per bulan. Bisa nggak bahagiakan orang tua? Bisa nggak naik hajikan orang tua? Ya, jadi langsung kita kaitkan bisnis ini dengan impiannya. Seolah-olah kita mempersembahkan, Pak, bisnis Carebis ini untuk mewujudkan impian Bapak. Bisnis Carebis ini adalah solusi untuk impiannya. Itu yang kita harus lakukan di follow up. Banyak orang waktu follow up buat kesalahan dengan menjelaskan hebatnya bisnis Carebis dan lupa menanyakan apa impian orang itu. Padahal di follow up kita harus gali impiannya apa. Tunjukkan bahwa Carebis ini adalah solusi untuk impian mereka. Itu yang kita harus lakukan di follow up. Kemudian dapatkan janji presentasi dengan cara apa? Gali daftar namanya. Gali daftar nama gampang sekali. Keluarkan kertas, jangan sampai nggak bawa kertas ya. Bolpen. Pak, boleh nggak saya minta tolong kerja sama Bapak? Saya ingin tunjukkan atau saya ingin buktikan sesuatu dari permainan ini. Seandainya ini Bapak diminta untuk menulis sebanyak mungkin daftar nama, sebanyak mungkin nama teman-teman, dan waktunya hanya 2 menit saja. Coba saya mau lihat Bapak bisa berapa nama. Anggap aja 1 nama dapat 50.000 misalnya seperti itu. Sebutkan nama depannya aja Pak. Udah langsung lihat jam, pegang bolpen, tundukkan kepala, hadap ke kertas, lalu minta orang itu sebut. Mulai Pak, nanti dia akan sebut namanya. Tony, tulis Tony. Ratna, Ratna. Hendra, Hendra. Budi, Budi. Bambang, tulis. Anda tulis saja. Kalau dia agak macet-macet sedikit, ingatkan. Teman sekolah Pak, wah nanti satu teman sekolah keluar bisa muncul banyak kan. Teman kantor Pak, udah pandu dia. Masih ada waktu Pak, sampai muncul kira-kira ada sekitar 20 nama lebih lah ya. Nah Anda baru stop Pak, cukup. Anda hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Anda hitung, wah ada 25 nama, luar biasa Pak. Biasanya orang dikasih 2 menit cuma muncul 15 nama. Bapak bisa 25 nama, itu berarti Bapak potensi, bilang gitu. Ya. Nah sekarang teman-teman Bapak yang ada ini 25 orang ini kita akan pilih nih Pak, sama seperti pelatih sepak bola akan memilih 11 pemain terbaik kan. Nah kita akan milih nih dari 25 nama ini kira-kira orang-orang yang potensial itu yang mana? Yang dimaksud orang potensial itu orang yang ambisius. Teman Bapak yang ambisius dan punya banyak teman tuh yang mana Pak? Yang sibuk yang mana Pak? Nah kita pilih ya. Yang sibuk, yang ambisius, yang potensial itu orang-orang yang cocok di bisnis ini ya. Nah dia akan sebut Budi, kita kasih bintang. Bambang, kasih bintang. Robert, kasih bintang. Yono, ya, kasih bintang. Nah, akhirnya setelah Anda lihat cukup banyak, stop Pak. 1, 2, 3. Wah, Bapak punya 10 teman-teman yang potensial. Nah, bisa bayangkan Pak, kalau 10 teman-teman potensial ini Bapak perkenalkan ke saya jelaskan bisnis ini kepada mereka, kalau mereka join bisa bayangkan nggak bisnis Bapak. Nah, saya punya waktu ini hari Rabu kosong dan juga Jumat kosong. Bapak mau hari yang apa? Untuk kenalkan mereka. Dan saat itu juga langsung bisa phone session. Pak dari teman-teman ini kalau yang paling potensial ini Robert, yuk kita telepon Robert yuk Pak. Gitu. Dengan phone session tadi, menelpon bertiga. Anda bisa telepon Pak Robertnya. Halo Pak Robert, salam kenal, saya Suprato, Bapak belum kenal saya temannya Pak Dedi atau Pak Yono ya. Pak Yono kebetulan ada di sebelah saya, sebentar ya, kasih. Nah Pak Yono nanti langsung ngomong, halo Robert, apa kabar? Tadi Pak Suprato itu teman saya, ada yang penting yang mau beliau sampaikan. Sebentar ya, kasih lagi ke Anda undang langsung. Phone session. Langsung dapat janji berikutnya kan? Follow up sukses, betul? Jadi follow up itu tujuannya dapat janji presentasi berikutnya. Dengan cara menggali daftar nama. Langkah sederhana gali daftar nama. Kalau yang tadi permainan ya. Anda bisa juga keluarkan kertas. Pak, punya adik Pak? Ada adik, tulis adik. Kakak ada Pak? Ada, tulis kakak. Om ada Om? Ada, Om. Teman kantor ada Pak? Teman kantor. Tetangga ada Pak? Tetangga, tulis sudah. Sekarang mulai. Kakak namanya siapa Pak? Johan, tulis Johan. Siapa lagi?
Adik namanya siapa? Om namanya siapa? Teman kantor namanya siapa? Teman sekolah, tetangga namanya siapa? Muncul kan namanya kan? Nah dari ini Pak, nama-nama ini, kalau si Johan ini di bidang apa dia kerjanya? Sibuk nggak? Yang pengen punya rumah baru siapa Pak? Yang mungkin anaknya usia sekolah, butuh pendidikan anak siapa? Yang pengen lunasi hutang kira-kira siapa? Nah, Anda tanya aja. Yang orangnya sibuk sekali yang mana nih? Yang ambisius yang mana? Nah, oke. Pak, kita mesti cepat-cepat presentasi mereka. Kalau kita nggak presentasi mereka, misalnya Johan ini orang potensial. Kalau sampai kita nggak presentasi Johan, dan Johan ditawari oleh orang lain, dia tertarik join ke siapa Pak? Ke orang lain, bukan ke Bapak. Dan kalau dia sukses di situ, nyesel sekali Pak kita. Padahal ini bisa jadi calon diamond kita loh Pak. Bagaimana kalau saya bantu Bapak untuk jelaskan ke mereka? Saya punya waktu hari Rabu dan Jumat. Cocok yang mana Pak? Langsung pun session dan dapat janji presentasi. Terakhir lakukan promosi. Apa yang dipromosikan? CD, starter pack, netpi, program berlangganan ya. Berlangganan CD audio. Pertemuan, best infonya kapan, startup day-nya kapan, undang dia. Produknya. Nah kalau udah seperti ini, tinggal satu langkah lagi closing. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi Anda datang bukan tujuannya closing untuk apa dia closing kalau dia nggak mau jalan. Ya nggak apa-apa sih, lumayan join ya, dapat Anda bisa dapat penjualan produk, dapat bonus. Tapi yang kita mau kan kita menemukan pembangun jaringan, betul? Nah untuk mendapatkan pembangun jaringan, ingat, galilah daftar nama mereka dan dapatkan janji presentasi. Nah sebelum sampai ke situ Anda harus dahului dengan gali impian. 3 pertanyaan emas tadi. Ya, nah sekarang kalau Anda buntu nih presentasi, follow up Anda buntu. Ini saya mau ajarkan kepada Anda teknik skala 1 sampai 10. Ini jurus pamungkasnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda sudah bingung, Anda follow up orang ini udah gali impian, kok kayaknya impiannya nggak muncul-muncul gitu kan. Kan Anda bisa loh mengajukan 3 pertanyaan emas itu, dia bilang saya pengen punya bisnis sendiri misalnya ya. Tapi Anda gali-gali kelihatannya gregetnya nggak ada. Bisa jadi dia simpen, bukan itu sebenarnya impiannya. Ya, ditutup-tutupin gitu. Kayaknya nggak greget, terus Anda mau gali daftar nama juga nggak muncul-muncul juga teman-temannya. Udah keluar temennya namanya, Anda mau bikin janji, dia menolak dulu, dia bilang nanti deh, kalau saya mau saya telepon, saya minta kamu nanti ya. Seperti itu, dia menunda-nunda. Anda bingung, daripada pulang nggak ada hasil, Anda boleh coba cara terakhir ini. Teknik skala 1 sampai 10. Teknik skala 1 sampai 10 ini tujuan kita adalah pengen tahu apa sih kendala dia sebenarnya. Apa yang bisa Anda bantu mereka. Anda masih penasaran ini masalahnya apa kok dia masih belum mau join. Masalahnya apa kok dia masih belum mau jalan. Ya, nah teknik skala 1 sampai 10 ini gampang sekali. Anda bilang seperti ini kepada dia. Pak Budi, seandainya angka 1 Bapak belum siap jalankan bisnis ini, dan angka 10 Bapak sudah siap jalankan sekarang Bapak di angka berapa? Oke? Saya ulangi ya. Pak Budi, kalau angka 1 Bapak belum siap jalankan bisnis ini, angka 10 Bapak sudah siap jalankan, Bapak sekarang di angka berapa? Biasanya mereka akan jawab angka 5, 6 gitulah ya, tengah-tengah. Jarang yang bilang angka 1, jarang yang bilang angka 10. Nah kalau dia bilang angka 6 misalnya. Angka 6 dia bilang begitu. Pertanyaan berikut ini sangat penting. Baik Pak, apa yang saya harus lakukan Pak Budi, supaya Bapak bisa bergerak dari angka 6 ke angka 10? Apa yang saya harus lakukan supaya Bapak bisa bergerak dari angka 6 ke angka 10? Sebenarnya intinya adalah, masalah Bapak apa sih sebenarnya gitu kan. Cuman kan itu nggak ada people skill yang kita pakai angka ya. Apa yang saya harus lakukan supaya Bapak bergerak nih dari angka 6 ke angka 10 gitu. Nah nanti dia akan jawab, apa ya sebenarnya masih belum yakin sih, kira-kira bener nggak sih ini bonusnya dibayar gitu misalnya ya. Selain itu apa lagi Pak? Itu aja Pak, ini namanya teknik kupas bawang. Kalau dia jawab, tanya lagi, selain itu apa lagi Pak? Ada hal lain lagi mungkin yang mengganjal Bapak dari angka 6 ke angka 10, mungkin apa yang saya bisa lakukan nih Pak, apa informasi yang saya bisa berikan supaya Bapak bergerak nih angka 6 ke angka 10. Apa? Ya itu, saya masih belum yakin produknya misalnya ya. Selain itu apa Pak? Ya itu, cuman itu, saya belum yakin produknya. Oke Pak, berarti Pak, kalau saya bisa meyakinkan Bapak mengenai kekuatan produk ini, Bapak siap jalankan? Ya Pak, oke. Udah, Anda tinggal fokus ke produk. Keluarkan rekor muri, tunjukkan beberapa foto kesaksian, bila perlu pinjemin video kesaksian, CD audio kesaksian produk dan sebagainya, betul? Nah itu teknik skala 1 sampai 10. Nah kemudian
Ingatlah Bapak Ibu, follow up adalah people skill. Pengembangan diri, jalin hubungan. Kalau orang nggak suka dengan kita, sulit sekali follow up berhasil. Ya, people skill, pengembangan diri. Kita harus pintar-pintar bagaimana caranya supaya orang itu suka dengan kita. Ya, jadi di follow up itu jangan coba-coba berdebat. Kalau Anda berdebat, Anda bilang Bapak salah. Itu Anda nggak akan disukai. Jadi jangan berdebat. Selalu di pihak yang kalah, nggak apa-apa. Biar dia, kan kadang-kadang kita ketemu orang yang Anda diceramai, betul kan? Apa yang Anda lakukan? Tahan Bapak Ibu, tahan diri, bersabar, kendalikan diri Anda, mengangguk-ngangguk sampai mengatakan, oh, ngangguk-ngangguk aja. Walaupun Anda diomong-omongin gitu kan, bodoh banget jalanin bisnis ini, oh gitu-gitu aja ya. Biar dia kelihatan orang pintar. Kita orang bodoh. Kalau seperti itu dia senang sama kita Bapak Ibu. Tapi kalau Anda membela diri walaupun kita benar Pak, ini enggak benar Pak, gini-gini kasih alasan segala macam, dia enggak akan suka dengan Anda. Dan kalau udah enggak suka dengan Anda, follow Anda gagal. Karena follow up adalah people skill. Ada istilah people join you, not care biz. Maka sering terjadi Bapak Ibu ya, Anda presentasi teman Anda, dia enggak join. Orang lain presentasi, bisnis yang sama, dia join sama orang lain. Follow up adalah people skill. Kalau Anda bisa buat orang itu senang dengan Anda, dia join dengan Anda. Gimana caranya? Jangan berdebat. Biar kita bodoh, biar dia pintar. Sering-seringlah memuji. Oke? Jadi di follow up, Anda dengarkan baik-baik. Jadi pendengar yang baik, jangan memotong percakapan. Kalau dia lagi ngomong, tunjukkan kita interest dengan percakapan yang dia ngomongin, walaupun nggak menarik. Ya, Anda paksa diri Anda, matanya agak terbuka supaya jangan kelihatan ngantuk. Anda ngangguk-ngangguk, oh gitu ya. Jadi tunjukkan Anda tertarik dengan apa yang dia katakan. Jangan memotong percakapan, dengarkan baik-baik, cari celah untuk memuji dia. Ingat loh, pujian bukan sanjungan ya. Sanjungan itu nggak spesifik. Kalau pujian itu spesifik, detail. Jadi Anda lihat bagian mana yang Anda bisa puji. Wah, Bapak wawasannya luas sekali. Jarang sekali saya dapat pertanyaan seperti ini. Pertanyaan Bapak ini pertanyaan kritis. Ini pertanyaan orang yang tahu masalah Pak. Wah, mantap kan? Dia nanya itu jadi bangga kan? Terus terang saya nggak bisa jawab pertanyaan ini Pak. Udah biarin kita kelihatan bodoh kan? Dia akan senang Bapak Ibu. Jadi jangan pikir di follow up itu kita harus menang berdebat. Enggak Bapak Ibu. Kalau Anda menang berdebat, Anda gagal. Jadi biar jadi orang yang mengalah. Kelihatan bodoh, terakhir dia join Bapak Ibu. Karena dia kasihan sama kita. Ya. Oke? Jurus kasihan namanya ya. Nah ini Bapak Ibu, menjawab pertanyaan, ada orang bilang, Pak saya sudah presentasi banyak tapi nggak bisa di follow up. Kurang banyak presentasinya. Ya. Perbanyak presentasi untuk dapatkan follow up. Seringkali ada orang yang kita sudah presentasi, habis itu mau follow up, janji ketemunya sulit. Itu bisa terjadi. Tidak semua orang yang bisa kita presentasi bisa di follow up, enggak. Ada orang-orang yang menghindar, ya susah apa boleh buat. Nah supaya kita bisa lakukan banyak follow up, banyakin presentasi. Nanti ada yang terjadi qualifying follow up. Atau follow up yang terseleksi gitu. Dari 30 orang yang dipresentasi, barangkali yang bisa di follow up hanya 10 gitu. Tapi itu 10 itu betul-betul berkualitas. Yang 20-nya kita udah bolak-balik bikin janji gak ketemu-ketemu juga. Barangkali kita harus kehilangan paket info kita yang sudah dipinjemin, mungkin beberapa CD dan sebagainya udah dipinjemin, nggak bisa diambil lagi, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa kalau Anda lakukan presentasi yang banyak, pinter buat janji dan melakukan follow up, ya Anda akan dapat banyak follow up nanti. Mengenai janji follow up ya Anda ingat Bapak Ibu, jangan janji follow up itu seperti ini ya, misalnya Anda selesai presentasi, lalu Anda pinjemin paket info, lalu Anda bilang, Pak, hari Senin kita ketemu ya Pak ya. Wah Senin nggak bisa. Oh nggak bisa. Kapan bisa? Nanti deh saya kontak kamu. Kita janjian lagi. Dia bilang begitu kan. Oke Pak sampai ketemu ya Pak ya. Udah susah. Selesai presentasi langsung bikin janji follow up berikutnya. Saat itu juga. Kalau Anda one on one bisa langsung follow up saat itu juga. Selesai langsung follow up aja. Gali impiannya. Pak tadi kan presentasi ada 10 prioritas utama. Bagi Bapak yang paling penting apa? Udah langsung di situ mulai. Habis itu langsung keluarkan kertas, gali daftar nama, bikin janji. Tapi kalau nggak ada waktu, misalnya kita harus bikin janjinya berikutnya, ya udah langsung Pak, saya ingin membagikan lebih banyak informasi lagi, tapi karena waktu terbatas, saya punya waktu minggu depannya itu Selasa dan Kamis. Bapak lebih cocok mana, Selasa atau Kamis?
Selasa, ya udah oke. Kita bikin janji Selasa. Di rumah Bapak atau di kantor, gitu. Tapi kalau dia bilang, waduh Selasa jam 2 kayaknya belum pasti deh, saya bisa atau enggak. Langsung bilang gini aja, daripada enggak jelas lebih baik, oke lah kalau gitu kita tentatif dulu hari Selasa jam 2 siang. Kalau nanti Selasa jam 2 siang Bapak enggak bisa, tolong Bapak telepon saya, Bapak batalin, kita bikin janji lagi yang lain. Maksud saya adalah langsung jadiin dulu. Kalau batal nanti dia yang telepon, bukan kita yang telepon. Karena kalau kita, oke deh Pak nanti kita kontak-kontak lagi, udah susah Bapak Ibu. Jadi langsung jadiin aja. Nanti kalau nggak bisa, Bapak yang telepon saya. Dibatalkan nanti kita bikin janji lagi. Tapi kalau Bapak nggak telepon saya, berarti kita deal Pak, hari Selasa jam 2 siang. Ya, saya masukkan ke agenda ya Pak ya, Bapak juga masukkan ke agenda ya. Kalau Bapak nggak bisa nanti telepon saya. Oke? Ya itu cara buat janji untuk follow up. Tapi sekali lagi ini berlaku. Banyak presentasi supaya dapat follow up. Nggak semua bisa di follow up memang. Closing, ini terakhir. Closing. Ada orang yang presentasi, buat janji ketemu, tapi nggak bisa closing-closing. Usut punya usut, ternyata dia nggak berani closing Bapak Ibu ya. Sungkan gitu ya. Aduh, dia maunya orang lain, ya deh saya join ya, nunggu kayak gitu ya. Nggak banyak orang yang seperti itu, betul? Tetap peranan kita yang harus berani closing. Closing itu artinya buat dia join gitu loh ya. Kita yang berani minta. Kita membantu dia ambil keputusan. Karena orang untuk join itu ambil sebuah keputusan, orang takut, kebanyakan orang takut. Nah, karena dia takut, dia ragu-ragu, kita Bapak Ibu harus bantu dia ambil keputusan. Nah, ini closing Bapak Ibu. Nah, closing itu penting sekali Anda memikirkan pertanyaan apa yang Anda ajukan. Jangan menggunakan pertanyaan tertutup. Ini fatal, misalnya gimana Pak, Bapak tertarik? Itu pertanyaan apa? Tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan dia tinggal jawab ya atau tidak. Kalau dia jawab tidak, udah selesai gitu kan. Bapak mau join? Itu pertanyaan tertutup. Dua pertanyaan ini jangan Anda gunakan waktu closing. Gimana Pak, Bapak mau join? Gimana Pak, Bapak tertarik? Itu dibuang jauh-jauh, itu gak ada di kamus closing ya. Jadi Anda harus menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu gimana? Pak, ini ada paket gold dan platinum, Bapak mau pilih paket yang mana? Gold atau platinum? Itu terbuka, pilihan. Apapun yang dia pilih tetap closing. Kayaknya gold dulu deh. Oke Pak, Bapak mau langsung tunai atau transfer Pak? Gitu ya. Bapak mau pakai nama Bapak atau nama istri? Itu adalah pertanyaan terbuka untuk closing. Siap? Jadi closing jangan tanya mau join Pak gitu ya. Asumsi dia mau gitu. Anggap aja dia mau. Ini teknik favorit saya ya, saya mau bagikan kepada Anda. Jadi kalau Anda udah lihat, udah bikin janji ketemu, sudah impiannya udah tergali, kelihatannya dia udah oke nih. Gak ada masalah lagi, tinggal join aja kan. Apa yang Anda lakukan? Ingat, jangan nanya, Pak mau join Pak sekarang? Jangan. Anggap dia udah mau join. Formulir pendaftaran bila perlu Anda sobek di depan dia. Itu cara favorit saya. Kenapa? Biar dia merasa bersalah sudah saya cobek ya. Biasanya saya sobek zret gitu kan, dia kaget. Pak saya belum mau join, gak apa-apa Pak. Tapi kan dia merasa bersalah kan, sudah saya sobek kan gitu kan. Kalau nggak join dia udah disobek gitu. Jadi zepret di depan dia ya. Biasanya hatinya langsung drup gitu dia. Setelah itu pertanyaan ini yang saya keluarkan. Teknik pinjam KTP ya. Zebret, taruh, Pak boleh pinjam KTP-nya Pak. Itu aja. Nggak usah tanya Pak mau join, nggak usah. Pinjam KTP-nya Pak. Anggap dia mau join. Nah kalau Anda pinjam KTP dia bilang, Pak saya belum mau join. Gimana Anda? Oh ya nggak apa-apa Pak, isi aja dulu gitu kan. Jadi pokoknya pinjam KTP, saya belum mau join, oh nggak apa-apa Pak. Jawabnya, oh nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya belum mau join, oh nggak apa-apa Pak. Bilang aja nggak apa-apa ya, isi. Pak ini nanti bonus ditransfer ke rekening Bapak. BCA, BRI, Mandiri. Saya anjurkan BCA. Bapak nomor rekening BCA-nya berapa? Biasanya cepat keluar itu ya rekeningnya. Kalau udah bicara bonus kan, keluar. Ya. Ahli warisnya siapa? Tulis, isi ya. Alamat pengiriman produk di mana Pak? Isi kan. Tapi saya belum mau join, oh nggak apa-apa Pak. Bilang gitu aja ya, isi. Oke. Nah setelah selesai, Pak ada paket gold, ada paket platinum. Bapak mau pilih yang mana? Tapi kan belum mau join. Oh nggak apa-apa Pak, pilih dulu kan nggak apa-apa.
Oke, nggak apa-apa tapi ngotot nanya terus, itu namanya persisten ya. Ulet ya. Teknik pinjam KTP. Itulah cara closing ya. Jadi jangan mengajukan pertanyaan gimana, tertarik? Gimana Pak, mau join? Nggak usah, anggap dia mau join. Anda juga bisa mengatakan, Pak, besok lusa saya akan adakan home meeting di sini, di sini. Saya anjurkan Bapak cepat-cepat join Pak. Kalau dia memang tetap nggak mau kan, Anda bilang, saya anjurkan Bapak tetap cepat-cepat join. Karena besok lusa saya home meeting Pak. Ini yang datang ini diperkirakan ada 20 orang Pak. Bayangkan Pak, kalau 20% yang join ada 4 orang yang join Pak. 4 orang ini masa sih di atas Bapak Pak? Bapak yang lebih dulu saya presentasi. Saya anjurkan Bapak cepat join sehingga 4 orang ini atau bahkan lebih di bawah Bapak. Caranya seperti itu ya. Makanya Anda harus rajin-rajin home meeting sehingga bisa gunakan itu sebagai kekuatan. Ya. Oke, siap? Jadi itu cara Anda lakukan closing. Nah, di follow up tujuannya apa tadi? Follow up tujuannya untuk mendapatkan presentasi berikutnya. Itu goal Anda. Ingat siklus kerja ya. Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Balik lagi, daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Itu siklus kerja kita. Follow up itu gampang. Yang penting Anda ingat, setelah selesai presentasi, Anda harus ketemu dengan orang yang ada presentasi. Tujuannya apa? Dapatkan janji presentasi berikutnya. Pada waktu closing, gunakan pertanyaan terbuka. Teknik pinjam KTP. Ya. Buat janji sudah ada langkah-langkahnya semua. Dengarkan CD audio dari starter pack berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali. Buku manualnya dipelajari. Action. Anda akan dapati bahwa bisnis ini sangat sederhana. Hanya itu-itu saja. Ya, miliki sikap mau belajar. Rendah hati ya. Percaya pada tim Anda, kerjasama dengan baik, dan ingat golden rule. Apa golden rule? Ini bisnis saya. Belajar bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Dan saya yakin kalau Anda lakukan dengan benar, disertai dengan sikap yang benar, 1 atau 2 tahun ke depan Anda akan punya bisnis yang besar sekali dan Anda bisa wujudkan impian-impian Anda.